Nah, catat. Otoritas itu yang dirusak oleh iblis. Kan iblis itu si pengacau, bukan? Iblis itu kan teroris, betul? Dia suka mengintimidasi, suka mengancam. Itu iblis. Iblis hanya punya ide untuk merusak. Nah, iblis tahu satu-satunya yang bisa merusak otoritas adalah si pemegang otoritas, bukan pemilik otoritas. Iblis gak berani melawan pemilik otoritas itu, betul tidak? Tapi yang megang. Nah, di situ kita ketemu hari ini di Alkitab. Siapa pemegang otoritas pertama sebelum negara? Dulu saya belajar semua ilmu sosial atau sosiologi selalu mengatakan dunia ini punya 3 otoritas. 1 negara, 2 guru, 3 baru lembaga-lembaga. Itu sosiologi. Bayangkan sekolah nggak punya otoritas, guru akan diinjak-injak murid dan sebagainya. Ada banyak pemerintah daerah, dari gubernur sampai bupati, wali kota, banyak yang dirusak oleh iblis otoritasnya. Ya, ini 2 dalam minggu yang kemarin ini ada 2 bupati yang ketangkap KPK, dan dua-duanya tetap disetujui KPU untuk maju. Atau akan jadi apa negara ini nanti kalau pemimpinnya maling semua. Maka itu saya marah kepada gereja di jam-jam doa syafaat, lalu doakan pemerintah dan negara. Saya marah. Tuhan berkati para pemimpin kami, berkati. Bajingan kamu berkati malah bajing. Perampok-perampok saudara doakan di gereja makin jahat. Saya kalau dapat kesempatan doa syafaat di gereja, doa saya begini: Tuhan, turunkan para maling dan para rampok itu segera. Jangan lama-lama duduk di situ, rakyatmu menderita. Kenapa kita harus takut? Betul tidak? Kalau memang maling, kan akan maling. Jangan mentang-mentang gereja dapat uang dari pemerintah lalu menjilat bajingan dalam nama Yesus. Setuju saya berkata ini? Ajar tegas, benar-benar salah-salah, nggak usah kompromi. Selama kita masih kompromi, di situ setan gemuk-gemuk. Ngeri sekali. Ayo kita buat pengertian ini. Nah, jadi iblis tidak berani merusak pemilik otoritas. Yang dirusak adalah pemegang otoritas. Hanya Alkitab yang memberitahu kita siapa pemegang otoritas pertama setelah langsung turun dari pemilik otoritas. Ternyata bukan negara. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Kita akan susun secara berurutan tentang 3 kepala ini. Kita akan susun. Udah, 1 Korintus 11 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelan-pelan, ulang-ulang. Belum serentak. Ayo tuh serentak sudah bawa Alkitab. 1, 2, 3. Apa yang kita harus ketahui? Yaitu kepala dari, ya, terus kepala dari Permat ialah kepala dari Kristus, ialah Tuhan sendiri. Nah, Paulus tidak mengurut secara hierarki. Kita urut. Kepala pertama siapa? Bukan Kristus. Bapa di surga, Tuhan kita. Turun otoritasnya kepada Kristus. Dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada, ya, sebetulnya suami. Sebab kan ada istri di situ. Loh ya atau tidak? Loh ya atau tidak cepat? Maka itu kita ganti. Itu buat saya kaget. Nah, ayat 3 dari 1 Korintus 11 ini yang kita harus gabung ayat terakhir di sesi pertama. Mengapa laki-laki lebih baik tidak kawin? Gara-gara ayat ini. Jadi
Dari pemilik pertama, pemilik tunggal otoritas atas alam semesta, kepada manusia dia turunkan kepada siapa? Suami. Saya shock. Berarti sosiologi salah. Suami adalah manusia pertama di dunia yang memegang otoritas, yang dilimpahi wewenang dari pemilik otoritas. Nah, kembali pada pernikahan. Jadi, kenapa dalam pernikahan ada janji nikah? Sebetulnya itu kata sumpah jabatan. Aku sebagai suami berjanji begini, itu mutlak. Begitu janjinya itu benar, langsung pemilik tunggal otoritas akan melimpahi seorang pria berstatus suami, punya otoritas langsung dari suami. Dan ternyata begini, perhatikan. Siapa pernah mengetahui sejarah kepala-kepala negara termasuk Indonesia, saya nggak nyebut namanya tapi semua kita tahu, dari 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia, termasuk negara-negara lain yang pernah kita kenal, begitu suami-suami itu kepala negara tapi tunduk pada istri, disetir oleh istri, negaranya pasti rusak. Loh, betul tidak? Aneh saudara, karena aneh. Jadi perusak pertama, pemegang otoritas, maafkan saya, adalah istri yang dipakai iblis. Maaf. Ketika istri tidak menjadi tubuh, tapi menjadi kepala juga, disitulah otoritas itu hancur. Ingat semua istilah roh Isabel, kita tahu itu. Saudara, ngeri. Maka itu para istri, maafkan saya kalau saya ngomong ini, jagai, lindungi suamimu, karena ia diincar oleh iblis. Ini luar biasa. Pemegang otoritas dari pemilik otoritas adalah suami. Malaikat 4 ayat 6. Ayo kita baca. Ini ayat terakhir perjanjian lama. Tapi kok tidak enak, isinya ancaman yang sangat ngeri dari Tuhan semesta alam. Mengancam, dia marah. Ayo baca sama-sama. Malaikat 4 ayat 6. 1, 2, 3. Maka ia akan supaya jangan aku datang. Ngeri. Maaf kalau saya cerita ini, saya dengan Papa di surga itu terbuka apa? Seperti tadi kita belajar 1 Korintus 7:1 loh. Bukankah Tuhan berfirman di Kejadian, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Tuhan menyuruh kami menikah. Tapi sekarang di perjanjian baru, kenapa laki-laki tidak boleh kawin? Sama seperti ayatnya. Sederhana permintaan Tuhan semesta alam sebelum mengakhiri perjanjian lama, bukan minta bangunkan gedung gereja, buatkan sekolah teologi, tidak. Yang Tuhan minta, hai gereja di akhir zaman, kembalikan hati ayah-ayah untuk bertobat supaya mengasihi anak-anaknya lagi, sehingga anak-anak bisa bertobat mengasihi ayahnya. Kalau tidak, ini yang mengagetkan. Aku akan tetap datang. Kan dia sudah berjanji akan datang kembali. Tapi bukan untuk memberkati dunia, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Siapa nggak kaget? Saya bilang apa? Kejadian 6 kau pernah berjanji. 7. Tidak akan ada hukuman lagi untuk manusia. Aku taruh busurku di tata surya, betul, di angkasa. Kenapa sekarang kau marah? Jadi kesimpulan ayat 6 Malaikat 4, tolong catat.
ternyata untuk menghancurkan bumi sehingga musnah itu sangat mudah dan biayanya sangat murah. Bumi akan hancur bukan karena perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Itu pun terus diupayakan, nggak ada nuklir bukan? Nggak mungkin. Bumi hancur bukan karena tsunami, tidak, gempa bumi, tidak. Bumi akan musnah bukan karena penyakit AIDS yang merajalela atau penyakit apa saja, tidak. Begitu sederhananya iblis menghancurkan bumi dengan cara dengan cara rusak papa-papa. Kaget tak? Begitu sepelenya. Ini loh masalahnya. Nah, tadi kita sudah belajar lewat 1 Tesalonika 2. Kalau ayah-ayah menyakiti anak pasti rusak karakternya. Ayah-ayah absen di hidup anak-anak ketika minta nasihat, berarti anak-anak nggak punya penasehat. Liar. Ayah. Tolong rekan-rekan majelis pengkhotbah hamba Tuhan, jangan bosan-bosan mengkhotbahkan pemegang otoritas ini, penting posisi kita. Maaf para istri jangan tersinggung. Ngerti nggak saya ngomongin? Karena apa? Sehebat-hebatnya seorang pemegang otoritas yang adalah kepala, kalau nggak punya badan, menakutkan nggak? Lu coba jawab, menakutkan tidak? Maka itu kenapa firman berkata kita harus menikah supaya lengkap. Tapi kalau ada yang nggak menikah, nggak apa-apa. Coba kita lihat ayatnya, Matius 19 ayat 12. Jadi surga menghargai ada orang-orang tidak menikah karena 3 alasan. Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Ayo temukan dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi ini lahir cacat. Ada orang tidak menikah karena dia cacat lahir. 2. Ya? Karena dibuat oleh orang lain. Nah, dibuat oleh orang lain ada 3 penyebab. 1. Ini zaman dulu. Saya keluaran tahun 50-an. Di zaman itu peranan orang tua masih kejam dan sadis. Betul yang keluaran tahun 50-an? Kenapa yang zaman keluaran tahun 50-an, keluaran tahun 60-an banyak anak-anak perempuan gak bisa menikah? Karena mamanya yang terlalu cerewet milih mantu. Jawab iya atau tidak? Wih, zaman itu sadis. Kalau mama bilang tidak, nggak kawin anak kasihan. Zaman sekarang berontak. Beda zaman. Betul tidak? Yang keluaran tahun 50-an 60-an tahun. Jadi nggak kawin karena dibuat oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua. Kedua, mantan pacar yang membuatnya. Ada orang tidak mau kawin karena patah hati. Sakit sekali. Lebih nggak usah kawin. Ya toh? Karena disakiti oleh orang lain. Nomor 3, ada orang tidak menikah. Ini zaman dulu. Orang kebiri. Masih ingat zaman kerajaan-kerajaan dulu? Orang Kasim bahasa Arab. Masih ingat nggak? Ya. Wih, raja-raja punya banyak selir, harus dijaga dong. Yang dijaga itu dikebiri semua. Jahat sekali zaman itu. Nah, inilah 3 alasan. Dari nomor 2, ada orang tidak kawin karena dibuat oleh orang lain. Yang ketiga. Dan ayo, 1, 2, 3. Dan ya, membuat mungkin karena kemauannya sendiri untuk kerajaan surga. Nah, itu yang diambil oleh gereja Katolik. Terserah kalau kamu nggak. Nah, jangan tanya, lah jodohnya orang-orang itu gimana? Urusan Tuhan, bukan urusanmu. Karena ada yang tanya, maksudmu apa? Mau kamu kawini sendiri? Maaf ya saya kalau ngomong, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi pada dasarnya Tuhan menghendaki semua kita menikah karena kelengkapan ini tadi, kepala dengan tubuh harus kuat, lengkap, ini kerjasama. Tuhan Yesus sendiri mentaati hukum itu. Coba buka Efesus 5 ayat 32 dan 33.
Luar biasa. Tuhan Yesus itu hormat, tunduk kepada hukumnya sendiri. Efesus 5, 32 dan 33. Baca ya. Efesus 5, 32, 33. Sudah? 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Maka itu setiap laki-laki setelah mengucapkan sumpah nikahnya, surga melantik memberi otoritas. Kamu pemegang otoritas. Luar biasa. Karena Kristus yang diwakili. Terus ayat 33, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga kamu masih bersatu, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah mengasihi suaminya. Ayat 33 itu dahsyat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Coba pelan-pelan saya tanya, ini cara belajar Alkitab. Mulai ayat 22, judulnya apa di Alkitab saudara? Efesus 5, mulai 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi ini tentang suami istri. Selama penulisan perikop itu, Paulus selalu menekankan, demikianlah Kristus, demikianlah suami. Betul tidak? Berarti suami dan Yesus itu identik. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, menyerahkan dirinya, memandikannya dengan air. Itu kata-kata luar biasa. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya. Ya jangan minta mandi tiap hari lah istri. Istilahnya dia nggak lucu gitu. Oke? Nah, kalau ada kalimat bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku hukum ini. Kamu masing-masing di situ ternyata bukan cuma untuk kita suami istri. Kristus pun terikat hukum itu. Lo coba atau tidak? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Karena di pasal itu Paulus menyebutkan 3 pribadi. Yesus yang diwakili suami dan istri. 3 pribadi. Berarti bagaimanapun juga itu termasuk siapa? Kita suami istri dan Tuhan Yesus. Maka itu ketika suami-suami, tanggal 3 Januari saya terlibat pembicaraan dengan Vivi Cahaya Purnama, adik kandungnya Pak Ahok, tentang kasus perceraian. Karena saya dekat dengan dia, saya sampaikan kebenaran ini. Sesalah-salahnya istri, sebagaimana Kristus. Saya tanya, seperti kemarin sore di rumah doa yang di kota, sana nanti apa pertama kali saya nanti Pak Oma kali yang di sana, ya oke. Saya berkata, apakah boleh suami menceraikan istri yang berzina? Tidak. Loh, kok tidak? Karena hukum perzinahan buat KUHS. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Nah itu saya hafal. Kalau KUHP saya tidak hafal. Tanya polisi, tanya jaksa, tanya hakim, tanya pengacara. Mereka hafal KUHP. Dan saya nggak ngurusin KUHP, tapi KUHS. Di dalam KUHS, perzinahan itu ternyata tidak perlu di tempat tidur. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Surga, berzina itu nggak perlu dekat. Loh ya atau tidak? Masih ingat pasal perzinahan KUHS? Barang siapa, terus kan pura-pura lupa pas. Barang siapa memandang, jangan ingat dulu, kecepatan itu. Barang siapa memandang orang lain, nah maka itu saya hafal KUHS. Maka itu iblis nggak berani dengan saya, karena saya selalu ngomong, hei setan baca ini peraturan, ya supaya setan tahu. Maka itu kalau kita tidak dikuasai firman, setan akan jadikan kita bola kaki, tendang sana, tendang sini, nggak bisa. Ingat ketika setan datang kepada Tuhan Yesus, cuma satu, sudah tertulis. Begitulah para hakim, para jaksa, para pengacara di pengadilan. Pasal sekian, bunyinya demikian. Tunduk pada hukum itu. Harusnya seperti itu gereja. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya, bukan di tempat tidur.
Ini hukum yang luar biasa. Maaf, kalau istri sempat ketahuan berzina, secara fisik suami nggak pernah berzina, tetapi secara KUHS ada nggak laki-laki yang matanya nggak pernah kurang ajar, termasuk pendeta? Loh, betul tidak? Yang tua-tua juga bisa kurang ajar masalahnya. Maafkan saya. Loh, iya atau tidak ajar betul? Nah, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku hukum ini. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Nah, berarti sebagai mempelai Yesus, dia tahu nggak kita pernah berzina atau sering berzina? Ngaku. Loh, kita itu pernah berzina atau sering berzina? Sering. Yesus tahu tidak sebagai suami kita? Waktu dia tahu kita berzina, dia ceraikan kita tidak? Ini saya sampaikan kepada Ibu Vivi, sampaikan ke kakak. Itu saya masih simpan tulisan saya itu. Nah, kemarin kita belajar di rumah doa. Coba kita lihat dulu ayat ini supaya kita tahu ya, ternyata dunia ini juga luar biasa. Ibrani 13 ayat 4. Awas, yang kemarin sore gak datang, nanti sore gak datang, berdosa orang Toraja ini. Biar bisa berkata jam 5 sore datang rame-rame ke rumah doa. Kalau penuh, pindah ke ayam penyet di bawah. Oke, pakai TV nanti. Ya, Bu Rusia siapkan, OB siapkan. Udah, Ibrani 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua berhormat terhadap perkawinan. Stop dulu. Firman itu sudah terjadi di Indonesia. Ternyata semua orang itu sangat menghormati perkawinan. Nah, coba renungkan. Bukankah di hukum mereka suami boleh menikah lagi dan ceraikan istri? Tapi ternyata mereka pun nggak setuju hukum itu. Buktinya, lu jauh atau tidak jauh? Berarti ayat ini terjadi nggak untuk mereka juga? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Perkawinan dihormati karena satu suami dan satu istri. Titik. Awal Januari 2018 kita ketemu kasus lagi kena kepada warga Ahok. Lihat setelah rakyat Indonesia dengar, kecewa gak jadi? Kok sebegitunya? Memang belum terbukti tapi sudah ribut. Oke, ini masalah. Berarti semua orang itu menghormati pernikahan. Nggak boleh ada perceraian, nggak boleh ada perselingkuhan. Itu masyarakat. Jadi di hati semua manusia, yang Kristen maupun yang tidak, yang komunis maupun yang ateis, ada hukum yang tertulis, jangan cerai. Nggak baik. Loh, betul tidak? Buktinya dua kasus ini tadi. Maka itu jaga pernikahan kita. Hebat ya Alkitab itu. Tertulis ribuan tahun yang lalu dan relevan sampai hari ini, tetap bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Hebat. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Artinya suami kita Yesus Kristus, tahu nggak kita sering berzina? Jawab, tahu tidak? Sangat tahu. Walaupun istri kita, suami kita nggak tahu, dia tahu. Ketika dia tahu kita berzina sebagai mempelai laki-laki surgawi, dia ceraikan kita? Jawab, ceraikan kita? Tidak. Kalau Kristus saja sebagai suami nggak menceraikan kita walaupun dia tahu kita berzina, begitulah para suami di dunia ini. Ingat, pemegang otoritas, kita sangat dimusuhi oleh iblis untuk mencabut otoritas ini. Nah, saya kembali sedikit ke sesi pertama, bagian terakhir tadi saya kelewat.
Maka itu begini istilah politiknya. Setelah pilkada, saya nggak bilang pemilu ya, terlalu tinggi, pilkada saja. KPU menghitung pemenang mutlak, jadi nggak ada putaran kedua. Pasangan nomor sekian, misal. Apa yang terjadi di masyarakat setelah pemenang mutlak, ngomong aja 76%, berarti juga perlu putaran kedua. Sebelum dilantik, mereka duduk di kantor pemerintah. Terjadi apa? Masa nggak tahu kira-kira aja terjadi apa? Loh, pemenang pemilu pilkada belum dilantik, tapi langsung masuk kantor jadi pemerintah. Kacau, demo, maafkan saya. Itulah arti kejadian 1:28. Sebelum pelantikan dan menikmati seks, itu sama halnya sebelum pelantikan duduk dalam pemerintah. Setan akan mendemo keluarga yang salah seperti itu, dan keluarga itu akan sering kacau. Pasti yang kalah nggak terima dong. Lo coba atau tidak? Betul nggak yang kalah nggak terima? Nah, dalam fakta antara Yesus dengan setan, yang kalah siapa? Iblis yang kalah waktu Yesus bangkit. Nah, si kalah ini nggak setuju, nggak rela, akan mendemo pernikahan yang seks dulu. Ngeri sekali. Maka itu di situ kita menemukan pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar akan mendatangkan berkat. Pernikahan yang salah akan mendatangkan kutuk. Maaf, saya pakai psikologi. Rata-rata, maaf ya, saya harus ngomong dengan anak-anak muda. Rata-rata di dalam pacaran, biasanya pihak laki atau perempuan yang ngajak seks duluan. Biasanya laki-laki. Ada sesekali yang perempuan, itu aneh gitu. Maaf, biasanya laki-laki. Mau dibujuk, toh sama saja, toh nanti aku nikahi kamu. Maka itu cewek-cewek, gadis-gadis, putri-putri Sion, saya berkata kepada anak-anak saya yang perempuan, papa pesen 3. Kalau kamu punya cowok dan belum apa-apa, ngajak ciuman, tahu ciuman? Ingat, ciuman itu pintu gerbang seks, jalan tolnya seks. Ya, gini aja untuk membedakan. Bedanya apa menyium mayat dan mencium pacar. Lu ngerti nggak pertanyaan ini? Ngerti tidak? Cepat jawab. Nah itu dia. Jadi ciuman itu pintu gerbang seks. Jadi kalau cowok mau minta cium, lakukan 3 jurus. 1, kumpulkan kekuatanmu di tangan kananmu. Gadis, serius, kita boleh tertawa. Anak-anak perempuan napas kamu. Ada banyak bajul-bajul kurang ajar. Tahu bajul buaya kurang ajar itu, yang merusak perempuan dalam nama Yesus. Kumpulkan kekuatanmu di tangan kananmu, putar tanganmu sampai merasa sudah terkumpul semua. Jurus kedua, jotos dan tancap sekuat-kuatnya biar terpental. Masukkan got, masukkan selokan. Jurus ketiga, panggilkan anjing setor aja untuk mencingi bajingan satu ini. Jangan menikah dengan cowok yang kurang ajar. Begini psikologisnya. Mengapa di dalam pernikahan yang salah seperti itu 90% istri nggak respect kepada suaminya? Saya dulu nggak ngerti kenapa ya. Susah, istri tunduk pada suami itu susah. Kalau sudah seks duluan sebelum pernikahan, maaf, yang ada kejadiannya hari ini selesaikan dia dapat. Begini psikologisnya. Apa bedanya seorang anak yang masih kecil waktu mandi yang buka bajunya mamanya dan orang lain? Beda tidak suasana hati anak itu? Bedanya di mana cepat? Yang malu yang mana? Orang lain. Walaupun dia nggak bisa berontak, masih kecil.
Nah, psikologis ini yang saya temukan dalam pernikahan yang salah. Ketika selama pacaran cowoknya ngajak terus hubungan seks, walaupun tidak sampai hamil, dengar ya, walaupun tidak sampai hamil, begitu masuk pernikahan, setan putar kaset itu, video itu. Seorang gadis yang sudah menjadi istri, berarti dia punya suami. Izinkan saya ngomong kalimat yang kurang baik. Ketika yang berstatus suami yang membuka bajunya, dia nggak perlu rendah diri, nggak perlu malu. Setuju saya ngomong ini? Karena suami. Tapi kalau masih berstatus pacar, ini pelecehan, ini merendahkan. Muncul kata, kok kamu nggak bagus seperti cewek murahan? Itu pasti ada. Sesayang-sayangnya cewek ini pada cowok itu, maaf, saya membuat penelitian ini bertahun-tahun. Dalam penelitian saya, hampir 90% retaknya pernikahan justru waktu istri hamil anak pertama. Nah, itu saya kaget. Logika, kalau istri hamil anak pertama, rumah tangga ini bahagia atau tidak? Bahagia, karena mau jadi papa dan jadi mama. Tapi kenapa justru retak waktu kandungan anak pertama? Nah, akhirnya saya membuat riset baru. Saya bersyukur pada Roh Kudus, karena 1 Korintus 2:10 tadi, Roh Kudus itu akan meneliti, menyelidiki segala perkara. Maka itu di kasus-kasus kehidupan sehari-hari, lihat cara saya ngajar, mengapa saya begitu mudah mengaplikasikan firman dengan fakta sehari-hari, karena Roh Kudus yang menolong saya untuk selalu menyelidiki setiap kasus yang terjadi. Hebat Roh Kudus. Tiap kali saya dapat masalah, dapat berita, saya tanya Roh Kudus, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan hebatnya, Roh Kudus tidak pernah memberi saya jawaban lewat buku lain, selalu Alkitab. Begitu lihat cara saya menguraikan ayat, bisa dari situ dari sini, karena itu pekerjaan Roh Kudus, bukan saya pintar, tidak. Saya kagum pada pribadi guru yang hebat ini tadi, yang mampu mengajar kita tentang berapa hal, segala sesuatu, yang mampu mengajak kita menyelidiki berapa hal, segala sesuatu. Maka itu rekan-rekan pendeta, pengkhotbah, tolong sampaikan pengajaran yang dibutuhkan jemaat sehari-hari hidup ini bagaimana, supaya jemaat yang tidur di gereja. Maaf, setuju saya ngomong ini? Ayo kita saya kembali. Begini sejarahnya, begini kebenarannya. Mengapa sekian puluh persen retaknya pernikahan waktu anak pertama dalam kandungan? Maaf. Ketika pacaran, saya lagi sekali contoh cowoknya ya, maaf ya, selalu ngajak hubungan seks. Puji Tuhan nggak sampai terjadi. Gadis ini takut akan Tuhan. Menikah betul, menikah kudus, nggak ada hubungan seks. Luar biasa, Tuhan hadir di pernikahan mereka. Nah, setan masuk waktu istri mengandung anak pertama. Dari mana masuk? Ini hebatnya Roh Kudus menolong saya untuk membuat penelitian. Tidak ada aturan dari medis sampai hari ini, usia kandungan berapa bulan seorang istri tidak bisa melayani suaminya. Tidak ada. Ya, itu tergantung kondisi fisik istri dan tergantung besar kecilnya kandungan. Ada istri yang tidak bisa melayani suaminya, kandungan baru masuk bulan kelima. Ada yang sampai sudah tua kandungannya 8 bulan misalnya. Maaf. Nah, ketika seorang istri yang baru hamil pertama, secara fisik dia nggak mampu lagi melayani suaminya. Maaf. Terus istri ini ingat waktu masih pacaran dulu, pasti suami ini nggak tahan untuk tidak seks. Maaf.
muncul apa di pikiran istri waktu dia mikir, ini baru awal bulan kelima, masih ada 4 bulan lagi. Maaf saya ngomong apa adanya, setelah melahirkan pun aku masih perlu waktu untuk pemulihan rahimku. Ngerti gak maksud saya? Maka istri ngitung, wah masih segini lama. Muncul gak kalimat jangan-jangan? Lu jawab jujur, wajar. Nah kebetulan suami ini takut akan Tuhan. Dia senangnya luar biasa karena mau jadi papa. Setiap pulang kerja nyanyi-nyanyi, wih peluk istrinya, cium perut istrinya, ini papa nak, wah begitu. Nah buat istri yang sudah keracunan setan, jangan-jangan lihat suami gembira terus tiap hari, ngerti? Maka makin diteguhkan, pasti punya cewek lain. Lu wajar tidak aja kalau kita perempuan semacam jawab, lu wajar tidak, ayo anak-anak muda kau mikir ini. Maka itu kejadian 1:28 jangan dilanggar orang-orang muda. Ngeri akibatnya. Berminggu-minggu itu terjadi. Terjadi apa? Karena istri sudah cemburu, sudah curiga. Jangan-jangan namanya suami terus mau peluk istrinya, manas. Soalnya mesti mikir, oh bawaan bayi. Loh betul tidak? Besok pernah hamil pasti tahu. Waktu tidur, namanya suami, aduh sayang istri, didekati peluk, jangan dekat-dekat, panas, bau lagi kan ada begitu. Ada tuh istri hamil mengidamnya aneh-aneh. Masih lumayan kalau nggak suka bau suaminya. Lah kalau cari bau tetangganya kan celaka. Maaf ya maaf. Tapi itu tolong ibu-ibu hamil jangan aneh-aneh. Kasihan suamimu. Apalagi kalau hamil di tempat yang daerahnya beda, terus ngidam yang ada cuma di daerahnya, gimana cepatnya? Maka itu kadang-kadang setan bekerja dalam kehamilan istri. Betul tidak? Ada ngidam yang manjat pohon kamu, lu kok kurang ajar betul? Suruh suami manjat pohon. Ada begini, tolong ya. Saya belajar juga kasus itu. Terus gimana Tuhan caranya nolong suami yang gak pernah hamil untuk mengerti istri yang hamil? Loh, boleh gak saya tanya seperti itu? Hebat, karena Roh Kudus itu guru yang mampu mengajar berapa hal, termasuk masalah kandungan. Nah, mana ada cowok bisa tahu rasa istri hamil? Begini rahasia yang Roh Kudus ajarkan. Kita semua pernah kelilipan nggak? Bahasa Toraja kelilipan itu apa? Iya, kamu bahasa Torajanya itu bahasa Jawa kelilipan. Nggak ada bahasa Toraja, berarti Jawa lebih hebat. Telusupan, tahu kata telusupan? Apa bahasa Torajanya? Apa itu sudah terserah sudah. Nah, bayangkan kalau kita kelilipan itu kemasukan apa? Jangan kemasukan kerikil, ngawur itu. Ayo, kalau kita kelilipan kemasukan apa? Bukan pasir loh, jangan. Rusak mata kita kemasukan pasir. Debu. Itu barang halus, barang besar. Halus, tapi mata kita nggak enak berharian. Renungkan para suami yang nggak pernah tahu rasa orang hamil. Di dalam tubuh istrimu ada benda asing gara-gara kamu. Lo boleh gak saya tambahkan kalimat ini? Dan benda asing itu terus membesar setiap menit. Terganggu nggak istrimu? Jawab cepat. Nah di sini katakan istri-istri merdeka. Banyak suami nggak pernah ngerti istri hamil itu seperti apa perasaannya. Makin besar usia kandungan, istri makin sengsara. Duduk salah, rebah salah, miring salah. Apalagi tengkurap, jangan. Maaf ya saya ngomong apa. Kenapa ini anak ini tambah besar, ruangannya tambah sempit. Itu tersiksa sekali. Jadi suami-suami yang pernah marah kepada istrinya waktu hamil hari ini minta maaf. Kalau perlu masuk kolam renang sana dulu. Serius, para suami sakit
Istri yang nggak dimengerti selama hamil disalahkan terus itu sakit. Setuju para istri? Loh, yang kuat gak nyata ke suamimu ah? Setuju? Nah, apalagi sudah punya anak 4, setiap hamil sakit hati terus istrinya. Hari ini minta maaf. Kok nggak amin? Terluka itu istri, betul tidak? Nah, ketika kandungan makin besar, suami yang tadi mikir, oh ini bawaan bayi, lama-lama sadar nggak? Kok bawaan bayi tiap hari? Ayo, suami itu mikir nggak? Nah, maaf ya, saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu lama-lama ngerti nggak? Lo jawab cepat. Nah, suami ini lama-lama kenapa ya? Dirangkul nggak mau, tidur didempetin nggak mau, itu nggak mau. Takutnya meledak. Apa ledakannya? Ketahuan istrinya cemburu, menuduh dia punya wanita lain. Para wanita, maafkan kami kalau kami harus ngomong ini. Makhluk yang paling sombong itu bukan burung merak. Makhluk yang paling sombong itu laki-laki. Setuju ibu-ibu? Setuju. Ya. Betul. Laki-laki itu makhluk paling sombong. Betul laki-laki? Ayo kita ngaku. Maksudnya begini. Suami yang tidak pernah mikir selingkuh, mikir saja tidak, tapi dituduh istrinya. Oh, itu sakit hati. Bapak emang sakit hati, sakit hati betul. Nah, laki-laki yang nggak salah tapi dituduh, ini jahatnya kami. Maafkan kami, tapi harus bertobat gitu. Jadi selama ini kamu mikir aku sejahat itu, padahal tidak. Lebih baik aku buat sekalian kamu tuduhkan. Serius, itu laki-laki. Disinilah rusaknya keluarga setan, mas. Karena ingat masa pacaran, si cowok nggak tahan godaan seks, si istri mikir masih sekian bulan lagi. Saya juga kagum setelah selesai riset itu. Wih, segini parahnya. Maka itu penemuan Roh Kudus itu bisa disahkan dan dibuktikan oleh saya, oleh ilmu pengetahuan. Ini buktinya. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu. Saya selalu mengajar anak muda untuk menyatakan cinta itu nggak harus ciuman, goblok. Aja ngomongnya halus. Karena itu kita tentang seks, goblok. Saya goblok. Jadi untuk menyatakan bukti cinta nggak usah ciuman. Nanti setelah jadi milikmu yang sah, mau cium mau apa urusan. Selama belum sah, tidak. Setuju gadis-gadis? Ingat ya, ingat. Kedua, anak muda yang sedang jatuh cinta, itu 10 jari tangannya itu ada strum 240.000 volt. Lu serius saya beritahu? Ngerti maksudnya? Jadi untuk pacaran pun tidak boleh gandengan, nyetrum. Lu serius itu? Dia bilang ini kuno, tidak. Gini aja bedanya, gandeng mayat. Lu ngerti gak? Apa yang terjadi kalau gandeng mayat? Kesetrum dah? Ya enggak, lebih goblok lagi mayat kesetrum. Maaf ya. Nah, inilah jahatnya manusia. Setelah sering gandengan tangan, percaya nggak akan puas namanya manusia? Betul? Nggak akan puas. Mulai pegang rambut, pegang masa tonjok kamu, mas. Maka itu saya sarankan kepada anak-anak muda sedang pacaran dan tangannya nggak bisa diam, pinjam borgolnya polisi. Waktu pacaran tangan cowok borgol dengan kaki meja. Serius, boleh tertawa tapi ini kebenaran. Betul? Karena seks itu tidak kenal jabatan. Pendeta pun bisa jatuh, jauh ya atau tidak. Maka itu harus hati-hati dengan barang yang satu ini. Tapi ada yang ngotot.
jalan di gimana? Ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Oh di Toraja tidak ada. Ada yang lawan begitu. Kacau. Saya jawab begini, karena anak muda itu moto. Kalau pacarmu nenek-nenek, gandengan. Karena nggak bisa jalan cepat nyebrang jalan. Halo, ada orang nggak di sini? Betul tidak? Kalau gandeng nenek kan nggak kesetrum. Maaf, jangan marah. Oke, kita sambil tertawa, tapi ini kebenaran, betul tidak? Demi menghindari kesalahan Kejadian 1:28. Begitu jahatnya iblis merusak pernikahan. Ternyata sudah disiapkan sejak orang itu belum menikah. Dengan cara seks dibangkit-bangkit. Kita lihat sekarang. Kidung Agung 2 ayat 6. Wih, ini ayat paling jelek saat kita. Kidung Agung 2 ayat 6. Maka itu dimulai sebelum menikah, waktu pacaran. Ayo semuanya buka ayat ini. Hebat Alkitab. Udah? Kidung Agung 2 ayat 6. 1, 2, 3. Oh, ayat 7. Maaf, ayat 7 dulu. Nanti ayat 6 saya akan bahas. Maaf. 1, 2, 3. Nah, jangan tutup ya Kidung Agung, nanti saya akan terangkan ayat 6 yang bagus. Pertama kali saya belajar Kidung Agung 2 ayat 7, saya tersinggung. Saya bilang, Bapak, saya tersinggung. Putri-putri Yerusalem itu perjanjian baru adalah gereja. Betul tidak? Putri Sion, putri Yerusalem itu gereja. Nah, siapa yang tidak marah? Gereja disumpahi demi binatang. Saya bilang, Tuhan, apa enggak dia lebih jelek lagi dari itu? Kusumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, jangan bangkitkan cinta sebelum diingininya, sebelum waktunya. Kenapa demi binatang? Kenapa enggak demi yang lain? Akhirnya gara-gara ayat itu saya belajar biologi. Begitu ingat? Dari tadi saya selalu menekankan, ilmu pengetahuan itu mendukung Alkitab, dan ilmu pengetahuan berasal dari Alkitab. Ini buktinya. Biologi. Sebelum para ahli biologi menemukan, lihat 3 fakta binatang. 1, binatang punya musim kawin tidak? Bayangkan kalau Tuhan nggak menciptakan musim kawin, kita kalah banyak dengan mereka, kawin terus mereka. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Maaf saya berkata apa adanya. Betul? 1, binatang punya musim kawin. Kenapa kita manusia disumpahi demi binatang? Karena kita nggak tahu aturan. Boleh nggak saya berkata ini? Lu jawab boleh tidak? Kita nggak tahu aturan, nge-seks terus. Binatang aja tahu aturan. Maaf loh. Ini karena kusumpahi loh, saudara. Berarti Tuhan marah nggak kepada kita? Kalau sampai dia nyumpai kita, jawab. Dia marah. Binatang aja tahu waktunya, tahu diri. Nomor 2, binatang itu pakai celana nggak? Maaf, loh ini saya tanya supaya kadang-kadang banyak orang lupa. Binatang pakai celana tidak? Enggak. Kapan belinya? Nah ini loh maksudnya. Yang nggak pakai celana saja, telanjang bulat di alam bebas, nggak sembarang punya aturan. Kita yang celanaan nggak tahu aturan. Lo betul tidak? Maka itu dia nyumpai kita demi binatang. Karena kita ini keterlaluan sebagai manusia. Maka itu belajarlah firman dengan berapa macam ilmu pengetahuan. Jawabannya itu luar biasa. Nah nomor 3 lebih gila lagi. Masih ingat firman sejak perjanjian lama bahwa kita tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Coba baca dulu. Keluaran 3 ayat 2. Kembali. Ya, Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1, maaf. Coba Keluaran 2 ayat 1. Ini hukum, perintah, undang-undang yang nggak boleh diganggu gugat. Udah, 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi
kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lahir siapa? Musa. Musa itu history maker, pembuat sejarah. Bangga nggak papa mama kalau anak-anaknya pembuat sejarah? Nah, untuk melahirkan pembuat sejarah, menikahlah dengan yang satu iman. Keturunan Lewi harus menikah dengan keturunan Lewi. Bukan suku ya, bukan. Rohnya. Yang terang nggak boleh berpasangan dengan yang gelap. Masih ingat hukum itu? Tolong jawab anak-anak muda. Maka itu yakinkan anak-anak kita tidak boleh dengan yang tidak seiman. Rohnya beda. Ini hukum. Nah, yang ketiga dari binatang itu saya kagum. Binatang yang nggak sekolah, karena binatang nggak bisa baca tulis. Betul tidak? Mereka ngerti spesiesnya yang mana. Dengan betul tidak? Contohnya apa? Contohnya apa coba? Ya, tedong. Walaupun ketemu sapi nggak birahi kok. Ayam ketemu burung nggak pernah jatuh cinta. Betul. Anjing ketemu babi nggak pernah ingin nge-seks. Lo serius? Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem demi kijang dan usaha di padang. Itu nggak enak sekali. Berapa banyak anak-anak Tuhan nggak tahu spesiesnya siapa? Lo betul nggak? Asal kawin seenaknya saja. Binatang aja nggak seperti itu. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Maka itu selama pacaran tidak boleh ada cinta. Cinta itu harus setelah pelantikan dalam pernikahan. Kenapa? Selama pacaran hanya boleh ada kasih. Sebab cinta itu ada seks. Hanya bahasa Ibrani yang punya 4 kata tentang kasih. Bahasa lain tidak ada. Tapi sayang, 4 kata kasih itu diyunanikan. Jadi bukan bahasa Ibrani, tapi hanya bahasa Ibrani yang punya. 1, agape, masih ingat? Itu kasih yang paling tinggi. Itulah kasih Tuhan kepada manusia. Agape, agapau. Turun, Philadelphia, filio. Itu kasih persaudaraan. Filio. Nomor 3 storge. Kembali saya storge dulu. Itu kasih dalam keluarga, kakak beradik, papa mama. Ya, keluarga baru. Filio, masyarakat, komunitas, persahabatan. Nah, 3 macam kasih ini tidak ada unsur seks sama sekali, tidak. Maka itu tidak boleh ada seks antara keluarga, antara saudara, kakak, adik, antara masyarakat pun yang tidak terikat pernikahan. Nah, baru yang paling rendah, eros. Itu artinya erotik dan itu seks. Ingat, kalau selama pacaran kalian pakai cinta, maka korban cinta pasti perempuan. Hampir tidak ada korban cinta laki-laki, betul? Maka itu perempuan, jaga dirimu. Kenapa Tuhan menyumpahi kita demi binatang? Karena fakta ini. Jelas ya? Jadi jangan rusak pernikahan dengan seks dulu. Ngeri sekali. Ya Pak, silakan. Ngeri sekali. Saya harap beritakan kebenaran ini kemana saja, setuju? Nah, saya ingin ulangi ayat 6-nya. Begini ceritanya. Tahun 79, tiba-tiba saya itu kepikir, kenapa ya? Semua orang kalau gendong bayi, itu kepala bayi pasti di tangan kiri kita. Coba rasakan, walaupun tidak kidal. Kalau bayi kepala tangan kanan enak, tidak cepetan mikir saja mikir. Nah, aneh. Kenapa? Saya bersyukur pada Roh Kudus. Kalau dia mau wahyukan saya kebenaran, nggak lama pasti dia tunjukkan ilmiahnya, fakta ilmiahnya. Nah 79 saya dapat itu. Saya nggak tahu jawabannya. Berapa waktu kemudian Tuhan jawab lewat ayat ini. Ternyata satu-satunya buku di dunia yang memberi pernyataan bahwa menggendong bayi harus di tangan kiri kepalanya
hanya Alkitab. Wih, saya pikir Papa kau luar biasa. Kagum enggak? Sampai gendong bayi itu ditulis di Alkitab sebagai hukum. Lo jawab sini, beritahu kok diam saja. Wih, waktu itu saya respect betul. Tuhan kau luar biasa. Betul? Pernah coba gendong bayi dengan kepala di tangan kanan? Enak enggak? Coba ayo praktekkan. Enggak bisa, kayak mau jatuh. Ayo baca ayat 6. Itu ngomong 2. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepala. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan waduh, itu aman sekali. Betul enggak? Bayangkan Kejadian 2 ayat 6 Bapak Ibu. Itu Kejadian Kidung Agung ayat 2 pasal 6. Jadi untuk bayi saja bulan Juli tahun 81 saya pertama kali keluar negeri. Pertama kali Singapura langsung Amerika. Nah, waktu di Singapura harus nginap dulu, belum ada pesawat yang langsung. Tahun 81 saya nginap di Singapura dengan pendeta Adi Sutanto, sekarang dia doktor, ketua sinode Jemaat Kristen Indonesia JKI ya. Nah, ketika jalan-jalan di daerah pertokoan namanya Orchard Road, tiba-tiba saya itu melihat iklan dan mengagetkan saya. Iklan tentang bantal bayi. Itu pertama kali, kalau saudara ingat, akhir-akhir ini yang ada cepukannya di tengah supaya kepala bayi nggak peyang gitu ya. Tapi bukan begitu. Begini bunyi iklan, inilah satu-satunya bantal bayi di dunia. Bayi Anda dijamin akan tidur nyenyak kalau pakai bantal ini. Sebenarnya masa apaan itu? Nah, karena dari jauh iklan kalimat besarnya kebaca, tapi yang kecil saya nggak baca. Saya dekati. Begitu saya dekati, saya kaget. Ternyata di bantal bayi itu ada rekaman kaset detak jantung. Begitu kepala bayi nyentuh bantalnya yang di cekungan itu, langsung bunyi. Saya langsung nangis, saudara. Pak Adi tanya, Pak Daniel kehilangan uang ya? Enggak kehilangan uang. Kan tiba-tiba saya nangis di depan toko. Saya melihat ini ada apa? Sayang, waktu itu Alkitab belum ada di handphone. Saya nggak bawa, tapi saya ada di OT. Pak, sudah lama Pak Adi saya cari. Kidung Agung 2 ayat 6. Kenapa semua ibu, semua orang kalau gendong bayi harus di tangan kiri kepala, jantung di sebelah kiri. Begitu bayi diletakkan di tangan kiri dan didekap, maka bayi itu langsung tenang. Sebab selama 9 bulan 10 hari yang didengar oleh bayi adalah suara jantung mamanya. Bayangkan hebatnya Alkitab. Maka itu mulai hari ini dengan cara saya mengajar seperti ini, cintailah Alkitab dengan gaya yang baru, yaitu sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Mau bicara apa saja, yakinkan diri jawabannya ada di Alkitab. Guru kita adalah Roh Kudus. Amin. Maka itu para pendeta, para pengkhotbah nggak akan kita kehabisan bahan. Sebab segala sesuatu diajarkan kepada kita dan segala sesuatu diselidiki oleh Roh Kudus untuk kita. Mana bisa kita ulang-ulang khotbah yang sama terus? Tidak. Selalu ada yang baru. Itu luar biasa. Nah, ini repotnya. Kalau sudah dipimpin Roh Kudus ini, saya stop, susah berhentinya di mana saya tidak tahu. Karena banyak semua yang muncul itu, tapi harus berhenti karena perlu makan siang. Nanti jam 5 ada lagi kebaktian. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau bertanya? Ayo, termasuk sesi pertama tadi. Mikrofon mana? Petugas? Pak Obi ada nggak mikrofon? Oh ya, ayo yang mau bertanya silakan angkat tangan. Depan sini. Obi. Ayo ada ini, Obi. Angkat tangan yang tinggi. Pak siapa ya? Tunggu ya Pak ya, depan dulu. Yang bunyi yang mana? Ayo ya, kita diskusi sejenak. Dan tolong ya namanya. Terima kasih Pak Kodes. Ya, saya pendeta Markus teman lama. Iya, kenal lama kok. Katanya pernah makan di rumah saya lupa. Di Surabaya, waktu baru habis menikah. Oh iya, itu 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Baik, yang pertama istilah nikah kudus. Sampai hari ini saya masih dilema untuk mengucapkan karena melihat situasi dan kondisi real
tidak sesuai seperti yang sebaiknya. Itu yang mengerikan. Bagaimana? Saya sambung yang berikutnya. Ya. Lalu tentang doktrin gereja ini yang juga menjadi boleh saya katakan perdebatan dan permusuhan adanya. Kita percaya bahwa Martin Luther sampai hari proklamasi itu kan dirayakan. Ya. Reformasi Pak, reformasi. Cuman saya terganjal di sana bahwa ternyata beliau juga lupa akhirnya menjadi pegangan beberapa gereja tentang baptisan dipersoalkan. Ya. Nah, itu bagaimana tambahnya? Dua dulu Pak, supaya nggak lupa saya. Ya dua aja. Iya, jauh ya. ya. Makasih kami. Tidak ada agama apapun di dunia di dalam masalah pernikahan yang punya 3 kata ini kecuali gereja. Semua agama di dunia itu, semua agama ya punya ritual pernikahan, betul tidak? Semua agama, termasuk agama-agama suku, termasuk nenek moyang orang Toraja, nenek moyang orang Jawa, orang apa saja punya ritual perkawinan sejak dulu. Tapi satu-satunya perkawinan yang punya 3 kata ini, peneguhan, pemberkatan, nikah kudus, itu cuma gereja. Ini hukum gereja, walaupun nggak ada catatan di Alkitab, tapi saya setuju karena ini gabungan dari kekudusan kita. Nah ini jangan dilanggar, diteguhkan dulu. Maka itu tahun 74 Ibu Tim Soeharto yang mempengaruhi Departemen Agama merubah peraturan. Maka itu Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 74. Sebelum tahun 74 yang bukan Islam nggak punya undang-undang perkawinan. Baru tahun 74. Karena saya masih ikut perdebatannya waktu itu tahun 74. Nah sejak tahun 74 sampai hari ini catatan sipil tidak boleh mengesahkan pernikahan sebelum Tuhan duluan, agama duluan. Itu tahun 74 sampai hari ini. Dulu catatan sipil dulu 2 gereja. Itu undang-undang yang luar biasa. Nah kalau negara saja menghormati peraturan perkawinan Alkitab, kenapa kita langgar? Betul Pak Pendeta Markus agak susah mengatakan, tapi saya akan katakan, tolong ya anak-anak muda, jangan melanggar kekudusan. Seks dulu sebelum pelantikan, stop mulai hari ini. Yang saya pernah salah, pertobatan hari ini. Tuhan pasti memulihkan. Nomor 2 doktrin. Maka itu jangan bicara doktrin, sebab doktrin itu buatan manusia. Semua buatan manusia punya 3 kelemahan. Semua. Maka itu undang-undang peraturan negara mana saja di dunia pasti punya 3 kelemahan. 1 bisa diamandemen. Ya atau tidak? Tahu kata amandemen? Diubah. Tapi undang-undang surga nggak bisa diamandemen. Katakan amin. Ini serius. Doktrin bisa diubah? Bisa, karena itu buatan manusia. Maka itu gak usah ribut masalah doktrin. Akan selalu mengalami 3 ini. 2. Undang-undang hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara, oleh otoritas yang manusia, bisa dilanggar atau tidak? Dan konsekuensinya beda-beda, tergantung siapa yang memerintah hari ini. Betul? Tapi undang-undang surga nggak bisa diubah. Siapapun yang duduk harus ikuti. Siapapun memegang otoritas harus ikuti, nggak bisa diubah. Setuju? Nah, yang nomor 3 ini paling penting. Undang-undang surga kenapa relevan? Kenapa harus dihormati? Karena si pembuat undang-undang tunduk pada undang-undang yang dibuat. Ngerti nggak? Oke, saya nggak ngerti, saya tanya.
Kenapa banyak negara tidak menghormati pemerintahnya? Karena si pemerintah pembuat undang-undang tidak menghormati yang dia buat. Maka rakyat demo. Betul nih. Contoh, masih ingat perintah amanat agung? Cepat Pak, amanat agung. Apa bunyinya? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil dan seterusnya. Kalimat terakhir, dan aku menyertai kamu. Ini aneh. Nanti saya gabung. Masih ingat Yesaya 43? Sekalipun kamu menyeberangi sungai yang sedang banjir, kau nggak akan nangis. Sekalipun kamu ada di dalam api yang menyala, kamu nggak akan terbakar, karena aku menyertai kamu. Oke, saya tunjukkan dua ini saja, ada banyak. Maka itu cara belajar Alkitab seperti ini. Waktu saya mempelajari ini, saya bilang, Papa, kau itu luar biasa. Logikanya begini. Kalau saudara majikan, saudara punya pembantu, pagi-pagi mau masuk kantor, saudara lagi duduk, saudara perlu pakai sepatu, dan saudara minta pembantu, tolong ambilkan sepatu saya. Saudara duduk atau ikut jalan bersama si pembantu sebalik lagi. Nah, kalau Tuhan ketika dia menyuruh kita pergi beritakan Injil, dia ikut melakukan. Ketika dia memerintah kita seberangi air, seberangi masuk api, dia menyertai kita. Ini hukum yang sempurna. Maka itu nggak usah bicara doktrin. Semua doktrin nggak cuma Luther, ada kelemahan-kelemahannya, karena itu buatan manusia. Maka itu jangan percaya doktrin lebih daripada percaya kebenaran. Setelah penjelasan ini, harus tahu sikap saya. Mengapa saya nggak mau diskusikan berdebat tentang doktrin? Capek, nggak akan ada habisnya. Toh buatan manusia. Sudahlah, kalau kamu percaya itu lakukan. Saya tetap percaya kita. Nggak usah diganggu. Jelas? Ngerti ya saudara? Saya belajar dogma, saya belajar doktrin, saya tahu. Maka itu saya bisa berkata seperti ini. Itu memecah belah. Akhirnya masing-masing kita berkata, aku paling benar, kamu yang salah. Gara-gara doktrin. Tapi kalau kebenaran, nggak ada kamu salah, aku benar, nggak ada. Kebenaran itu membenarkan semua orang. Nggak perlu disanggah, nggak perlu didebat, nggak perlu dotak-atik. Terima, percaya atau tidak, beda. Terima kasih Pak, nama Armanda. Kira-kira mengapa Pak? Ya setiap minggu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi masih banyak di antara kita yang telah percaya Yesus masih saling membenci, masih saling mengejek, mencemooh. Kedua, dalam Yeremia 29 ayat 7 Allah berkata, sejahterakanlah kota tempat kamu kubuang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Tetapi kalau kita jalan-jalan poros Makale Rantepos, terlalu banyak sampah, balik pinggir jalan penuh rumput kotor. Ya kita harus jadikan jalanan itu bersih seperti jalanan di surga. Amin. Karena itu doakanlah kami rakyat, doakanlah pemerintah kami, supaya pemerintah aktif mengayomi kami. Karena kalau mereka duduk-duduk saja di kantor, bagaimana kami mau aktif kerja bakti? Ya. Terima kasih. Pak siapa rumah enggak? Arung Manda. Arung. Maaf gitu. Dengar ya. Jangan minta pemerintah dan siapa saja untuk memulai firman itu. Mulai dari kita masing-masing hari. Dari kita sejahterakan kota kita, di sekitaran rumah kita. Ajari anak-anak kita jangan buang sampah sembarangan. Mulai dari kita. Buat tanah Toraja seperti surga. Jangan tunggu pemerintah kelamaan. Satu, kenapa ini orang Kristen kalau menikah, gereja Katolik, gereja Protes atau Pentakosta, suka ada yang tarik menarik? Tarik menarik itu apa Pak? Ya, Katolik ditarik oleh Oh, Pentakosta. iya. Itulah doktrin Pak, itu doktrin. Oke, terus? Yang saya tanyakan, apakah kita harus
menikah sama hanya gereja kita. Maksudnya misalnya gereja saya Kerapatan Pantekosta, hanya gereja Kerapatan Pantekosta saja atau gereja yang lainnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada duda atau ada janda, itu harus kami menikah dengan janda lagi. Kalau belum pernah menikah. Dengar dulu Ini saya tanya, Pak. Iya, udah dua itu. Oke. Itu saja. Ya, terima kasih. Saudara, masalah pertama itulah doktrin. Kita baca Malaikat 2:15. Buka Malaikat 2:15 cepat. Jadi jangan sibuk masalah kerapatan, Pantekosta, Katolik, Baptis, tak gereja Toraja, jangan. Lihat ayat ini. Bagaimana kita menikah? Malaikat 2:15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Bukankah Tuhan yang esa itu menjadikan mereka itu siapa? Laki dan perempuan. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka manusia laki dan perempuan itu adalah dari apa dan apa? Dari daging dan roh. Terus apakah yang dikehendaki oleh Tuhan yang mempersatukan mereka? Apa yang dicari? Keturunan ilahi. Jadi sangat salah kalau kita membedakan gereja itu, gereja ini. Itulah doktrin tadi. Sehingga masing-masing berkata gerejaku paling benar. Padahal Alkitabnya sama, Papanya sama, Tuhannya sama, Roh Kudusnya sama. Kenapa bisa-bisa? Doktrin. Maka itu tiga tadi ingat, doktrin itu buatan manusia. Bisa disanggah, bisa diamandemen, bisa dirubah, bisa dilanggar dan macam-macam. Maka itu jangan sibuk doktrin. Kembalikan ke ayat. Jadi kalau menikah jangan daging, itulah fisik. Tuhan tidak mempermasalahkan suku dalam nama Yesus. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak pernah beri hak kepada manusia untuk memilih. Satu, bukan dua. Yang lain silakan. Ada orang nggak mau makan nasi, maunya langsung beras, masih ada gabahnya. Silakan, Tuhan nggak marah. Ada orang buat rumah pintunya ngadep ke atas, silakan. Ada orang pakai sepatu sandal, tumitnya di tengah, silakan. Ada orang punya dapat lotre 2 miliar, beli kerupuk semua, silakan. Ngerti nggak? Oh ya, saya bisa ngomong macam-macam. Tapi satu yang Tuhan tidak izinkan kita mencampuri. Waktu kita mau dilahirkan, dia nggak tanya, kamu melahirkan suku apa? Ya atau tidak? Maka itu dalam nama Yesus, Tuhan benci kepada gereja yang rasialis. Enggak, amin? Jangan membeda-bedakan manusia karena kulitnya dan gerejanya. Betul Pak? Jangan. Daging tetap daging. Mau daging Toraja, mau daging Jawa, mau daging Ambon, daging Manado, maaf tetap busuk. Enggak, amin. Lu nyata tidak? Tetap busuk. Tapi rohnya yang jadi masalah. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka suami istri, laki perempuan dari daging dan dari roh? Dagingnya enggak masalah. Daging Toraja menikah daging Jawa, tetap lahir bayi. Betul? Tapi rohnya yang jadi masalah. Nah, seperti istilah umum. Kalau pengantin pria penuh Roh Kudus, pengantin wanita penuh Roh Kudus, nah anaknya ini yang kasihan, kudisan. Lu serius? Kasihan anaknya. Jadi yang masalah bukan gerejanya Pak,
rohnya. Sudah lahir baru belum? Saudara beri jamin orang Pantekosta paling benar? Goblok musik. Banyak bajingan di gereja Pantekosta juga. Jawab ya atau tidak, gak usah ragu-ragu. Jangan sombong. 1 Korintus 7 ayat 13 semua. Ini akibatnya kalau menikah tidak seiman. Ngeri. 1 Korintus 7. Kenapa dia sakit? Sakit. Tiduran jangan. Udah ayat 13 mulai. Ayo baca sampai 15. 1 Korintus 7 13 ayat 15. 1 2 3. Ya, ulang-ulang kok nggak ada suara yang lain, bagaimana? Buka 1 Korintus 7 13 14 15. 1 2 3. Dan terus? Oh, berarti mulai 12 saya salah. 12 dulu coba. 1 2 3. Oh. Iya, teruskan. Pada orang lain aku bukan Tuhan mengatakan terus. Nah. Jadi begini, ayat 12 ayat 13 itu kasusnya pernikahan yang belum tahu hukum Tuhan. Jadi terlanjur, tidak seimbang. Ayat 12 suami dulu atau istri dulu. Maaf. Ayat 12 disebut istri dulu atau suami dulu. Ya, suami ya. Jadi ada suami, istrinya belum diselamatkan, tapi istrinya mau hidup bersama. Jangan diceraikan. Ayat 13 kebalikannya. Siapa? Istri yang beriman tapi suami tidak. Jangan diceraikan. Sebab teruskan ayat 14. Stop. Lihat hukum ini. Istri yang tidak beriman itu ditarik oleh suami yang beriman supaya jadi seiman. Begitu pula sebaliknya, suami yang tidak beriman atau saya salah pokoknya begitu ya, akan ditarik oleh istri yang beriman. Jadi yang sudah terlanjur salah ini yang belum ngerti hukum ya, jangan ikut-ikut ayat ini. Apa yang terjadi kalau tidak dikuduskan dua-dua? Lihat ayat 14 kalimat terakhir. 1, 2, 3. Andai kata tidak demikian, stop dulu. Tidak demikian apa? Tidak saling menguduskan, jadi tetap satunya beriman penuh Roh Kudus, satunya penuh Roh Kuda. Niscaya apa terus? Niscaya anak-anak. Nah, stop dulu. Ini loh yang jadi masalah. Bahwa pernikahan yang tidak seiman dampaknya ke anak-anak. Ingat sesi pertama tadi saya selalu mengatakan, apapun yang terjadi dengan kita, kecil maupun besar, suami istri, dampak korban pertama siapa? Anak-anak, termasuk pernikahan yang salah. Maaf. Apa kata lain anak-anak cemar? Maaf. Lo apa kata lain anak-anak cemar? Lo masa nggak tahu? Kotor, nggak layak. Nah kan kasihan anak-anak itu. Yang salah kita, papa mamanya, karena nggak ngerti hukum Tuhan. Disitulah anak-anak pemberontak lahir. Sebab papa mamanya nggak dikuduskan. Tapi puji Tuhan kalimat terakhir apa? Tetapi sekarang, kapan sekarang? Setelah dikuduskan suami istri itu. Terus, ayo, anak-anak kita adalah kudus. Jadi Pak, bukan masalah gerejanya, masalah rohnya dan imannya ini. Ngerti ya? Nah, ayo mulai hari ini kita berubah. Jangan mempersoalkan suku dan gereja. Harus yang satu roh. Maka itu anak-anak muda,
Kalau engkau tertarik pada seorang yang belum beriman, langsung jangan mikir Tuhan gak berkenan kepada kamu. Dengar ini. Terima kasih, nama saya Hari. Permasalahan yang kami hadapi di Toraja Pak, saya juga observasi penelitian bahwa jemaat kadang terjebak dalam dualisme Pak. Artinya kadang tunduk sama adat di Toraja, sehingga saya juga heran mengapa harusnya gereja memberkati Biar dulu selesai. tapi sebelum diberkati malah ambil duluan Pak, karena alasannya sudah, kalau adat Toraja mengatakan sudah diadati. Ya, seperti itu. Perampok. Di Parampok. Oh, maaf, sesuatu orang. Masalahnya di Parampok. Iya. Artinya kalau kita di Jawa mungkin lamaran Pak, Iya. lamaran. Jadi itu problemnya Pak. Nah yang kedua yang saya juga amati di seluruh gereja bahwa kurangnya konseling pranikah Pak. Kurang sekali. Kalaupun ada sangat singkat. Itu saya. Mungkin ini adalah pekerjaan rumah bagi hamba Tuhan. Khususnya terlihat. Terima kasih. Betul sekali. Selama otoritas tertinggi tidak kita hormati. Siapa itu otoritas tertinggi? Firman Tuhan. Selama otoritas tertinggi kita tidak hormati, malah kita rendahkan. Otoritas adat kita naikkan, pasti struktur tatanan masyarakat hancur. Catat itu baik-baik. Di semua daerah Kristen, mulai dari Papua, Maluku, NTT, Toraja, Batak, Nias, dan semua daerah Kristen, justru angka perceraiannya lebih tinggi dengan daerah yang bukan Kristen. Aneh bukan? Tidak. Karena ini jawabannya. Ketika otoritas tertinggi kita turunkan dan hukum adat buatan nenek moyang kita tinggikan, ya sudah, setan yang percaya di tempat ini. Maka itu ketika gereja tidak berani tegas, mungkin beberapa orang yang baru kenal saya hari ini sudah kaget cara saya menyampaikan kebenaran. Harusnya begitu, setuju? Lawan hukum adat, katakan amin. Itu hukum setan. Yang tersinggung itu orangnya, dan itu setannya dalam nama Yesus. Ada adat yang baik, kenapa nggak dipakai? Kenapa kita pakai adat yang menguntungkan diri sendiri? Itu merusak. Selama gereja tidak berani mengangkat otoritas tertinggi, sampai kapanpun setan yang berotoritas di daerah ini. Pilih hari ini. Ini menyedihkan. Maka itu selama saudara sebagai pemimpin-pemimpin tidak berani menjunjung tinggi otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, setan yang menang. Betul. Itu mengerikan sekali. Tadi yang kedua apa saya lupa. 1 atau 2 tadi pertanyaannya. Oh ya, bimbingan pranikah. Ini lagi. Minimal itu 3 bulan secara intens. Jangan cuma sekali 2 kali, enggak. Harus diajari semua segi, dibahas. Salah satu kalau saya bimbing pranikah, orang tua mereka saya libatkan. Sebab banyak rusaknya rumah tangga karena melanggar hukum pernikahan. Menurut Alkitab, coba kita buka Kejadian 2 ayat 24. Menurut hukum Tuhan, otoritas tertinggi yang namanya keluarga itu hanya suami istri dan anak-anak, titik. Setelah kita menikah, orang tua dan kakak adik itu bukan keluarga lagi. Maaf, jangan marah dulu. 90 sekian persen rusaknya rumah tangga karena melanggar Kejadian 2:24, yaitu orang tua dan saudara ikut campur. Jawab ya atau tidak?
Walaupun orang tua kandung, walaupun. Kalau mencampur di rumah tangga anak, pasti ada masalah tidak? Lu jawab, ada tidak? Pasti. Karena ini sudah di luar. Bukan tidak menghormati orang tua, tidak. Sebab si anak sebentar lagi akan jadi orang tua. Sudah putus. Kakak adik jangan dilibatkan ke dalam. Tadi pagi saya masih konseling masalah adik kandung, kakak adik kandung. Saya bilang, urusan uang itu bukan kakak adik, itu bisnis. Jangan dicampur adukkan. Catat itu baik-baik. Nah ini konsep. Apa bunyinya? 1, 2, 3. Ulang-ulang, yang lain belum. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu-satunya istrinya. Nah, menurut hukum ini, yang namanya mama mantu dan mantu perempuan itu sejak zaman dulu nggak bisa berdamai. Maka itu nggak usah didamaikan, percuma. Sudah hukumnya, termasuk istri pendeta. Jangan campur menantu perempuan, catat ayat ini. Maka itu cowok-cowok dengar. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Hebat. Salah satu yang kita pelajari dari burung. Ternyata nggak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Awas. Maka itu gadis-gadis sebelum final. Tadi finalnya tanya apa? Sesi pertama. Masa lupa kamu? Nanti kalau menikah, berani nggak kamu berjanji apa? Selingkuh mati. Kalau jawabnya aku, langsung putus, nggak jadi nomor selingkuh. Kedua, sebelum itu, ya turun di nomor terakhir. Tanya, kamu sudah punya pintu berapa mau kawin dengan aku? Bicara apa pintu itu? Rumah. Kalau cowokmu jawab, aduh, aku baru punya pintu 1, jangan menikah. Rumah pintu 1 tuh sel penjara, tahu? Loh, betul nggak? Loh, mungkin sel penjara pintunya 2, paling ke belakang dong malingnya. Mikir. Jadi minimal rumah pintunya berapa? Minimal 4, Pak. Lah kamar tidur di mana? Dapurnya mana? Kamar pintu belakang mana? 4 minimal. Oh. Kalau saya tanya di Jawa juga gini, punya genteng berapa lembar? Nah, kalau di sini kan seng nggak ada genteng. Tanya, kamu sudah punya seng berapa lembar? Ih, baru 4. Itu kuburan. Mikir cowok-cowok. Maka itu firman ini luar biasa. Ingat, saya belajar pertama begini. Apa nggak salah ini firman? Kenapa saya berkata salah? Itu firman untuk siapa? 24 waktu itu. Lu masa lupa itu firman untuk siapa waktu itu loh? Adam dan Hawa. Ngapain Tuhan berfirman untuk Adam dan Hawa? Yang mana semua manusia tahu bahwa mereka adalah pernikahan pertama yang nggak punya orang tua dan mertua. Berarti untuk siapa? Untuk kita. Jadi jangan coba-coba mengakurkan mama mantu dengan mantu perempuan. Istilah paling gampang, 1 dapur nggak boleh 2 koki, ribut nanti. Betul? Tidak boleh. Apalagi setelah ada anak-anak. Anak-anak cenderung rusak di tangan kakek nenek. Jawab ya atau tidak? Apalagi kalau cucu laki mirip kakeknya, cucu perempuan mirip neneknya, habis. Ini cucu kakek, ini cucu kakek, habis. Makin anak-anak banyak bilang, di rumah kakek saja. Itu hati-hati mulai rusak. Hebat ya punya orang tua ini. Jadi nggak bisa. Yang disebut keluarga hanya suami istri dan anak-anak. Titik. Maka itu suami istri kalau kita mau buat apa-apa pada orang tua kita harus berunding supaya setan nggak masuk. Setuju nggak saya ngomong ini? Karena setan bisa masuk ke masalah-masalah ini. Maka itu hebat Alkitab ini, aturannya sempurna. Katakan amin. Tetap relevan sampai hari ini, seberapa ribu tahun ditulis. Itu luar biasa. Jelas ya, konseling pranikah pun. Nah kalau papa mama saya tanya, nanti ibu bapak memberi sesuatu nggak kepada anak? Oh ya, karena kami sayang anak kami.
Baik, pertanyaan berikut, konseling. Itu nanti untuk dia atau untuk mereka? Ini pertanyaan penting. Kalau orang tua bilang, oh enggak, itu hanya untuk anak kami karena besan kami miskin, misalnya begitu. Saya akan sampaikan ke anak, hei, nanti papa mamamu kan beri kalian sesuatu, tapi bukan untuk kalian, cuma untuk kamu. Terimalah, ucapkan terima kasih, tapi titipkan kembali. Kenapa ya kalau tidak? Cepat jawab. Kenapa? Kalau nggak dititipkan kembali, hanya untuk dia bukan untuk mereka. Cepatlah, jangan lama-lama. Sesiang ini belum makan. Ayo. Kenapa? Akan jadi masalah. Orang tua kan sering ngecek masih utuh nggak? Kenapa kurang? Kamu kasih ke mertuamu ya? Itu bahaya. Apalagi kalau dalam konseling orang tua menjawab begini, tanya, tolong ya Pak Pendeta, nanti kalau anak-anak kami menikah harus pisah harta. Saya langsung berdiri, batal. Wih, kaget mereka. Kamu orang tua sadis. Jawab, kenapa saya berkata sadis? Apa logika pertama? Apa motivasi pertama? Sebelum anak menikah, orang tua minta pisah harta, cepat. Nah, itu kan kurang ajar, sadis. Anak belum menikah kok disiapkan perceraiannya, bajingan itu orang tua. Itu logikanya anak pertama baru lahir 2 jam, si bapak siapkan peti mati. Loh, betul sama atau tidak? Loh, sama atau tidak dapat jawab? Kalau memang kamu berdua ingin anakmu cerai, jangan nikahkan. Simpan anakmu di rumah saya, busuk sana. Gara-gara hartamu itu tadi. Loh, betul tidak? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu di situ ada apamu. Cepat jawab. Tidak ada manusia lain pernah berkata setegas itu. Maka itu apabila pernikahan pisah harta, yang pisah apanya? Hatinya. Apa kata lain menikah pisah hati? Lu jawab dong. Cerai. Di ruangan ini dalam nama Yesus, siapa yang sudah tua bangka, sudah punya cucu, uangnya masih terpisah suami istri, matilah kamu dalam nama Yesus. Serius, jangan tertawa. Sebab saya temukan banyak keluarga Kristen, suami istri nggak pernah tahu jumlah uangnya masing-masing. Ini perjinan dan bajingan. Serius. Banyak gereja tidak menegaskan kebenaran ini. Maka itu isinya setan di rumah tangga ini. Sebab hatinya sudah pisah. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, 25 kejadian 2. Maaf ya ibu-ibu 2 tadi, nantilah pakai email atau WhatsApp. Jam berapa sih ini sekarang? Oh, 1:30. Oke. Saya cek dulu, saya sudah ngomong berapa jam ini. 1 jam 30 menit. Oke, 35. Sudah? Ayat 25, baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Sama, ayat ini buat saya mubasir. Siapa yang tidak ngerti kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Perlu nggak diberitahu? Jawab, perlu nggak diberitahu? Tidak. Karena zaman itu belum ada pabrik tekstil, ya pasti telanjang. Nah, yang kedua saya mikir, ini pasti masalah seks karena telanjang. Ternyata tidak. Hukum itu dahsyat sekali. Semua suami istri harus terbuka total. Di hadapan pasangan istri dan suami tidak boleh ada rahasia sedikit pun. Begitu pernikahan ada yang ditutupi, lihat ya, di depan atau di kursi-kursi sudah duduk, itu kan pakai sarung, pakai penutup. Segala sesuatu yang tertutup, nggak sampai seminggu kita biarkan, ada apa di bawahnya? Kotoran. Pernikahan yang tertutup, ada pakaian yang dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Disitulah pusatnya kekotoran rumah tangga. Catat,
Ini psikologis yang luar biasa. Maka itu yang namanya suami istri total telanjang. Beri saya satu kata saja. Begitu ada yang ditutupi dalam hidup suami istri, muncul apa? Yang pertama kali, curiga. Begitu curiga masuk di pernikahan kita, catat, tidak perlu ke pengadilan, itu sudah otomatis cerai. Karena curiga dasarnya tidak percaya. Untuk apa menikah kalau sudah nggak saling percaya? Betul? Maka itu firman Tuhan ini luar biasa soal pernikahan itu. Sebegitu telitinya Tuhan kita. Awas suami istri yang punya handphone berak dibawa supaya nggak diintip isinya apa, awas. Ada nggak? Bertobat. Suami istri kalau handphonenya sedang bunyi dan nggak sempat terima, pasangannya berhak untuk terima. Siapa yang terima? Suami istri lagi berdua dan salah satu handphonenya bunyi, tidak boleh berkata maaf ya aku minggir dulu. Awas. Pasangan kita harus tahu kita ditelepon siapa, bicara apa, dalam nama Yesus. Suami istri boleh punya ATM, tapi PIN nggak boleh diganti tiap 2 jam, nganggur. Ngerti maksudnya? PIN ATM harus tahu berdua. Serius, itu ayat luar biasa. Begitu suami istri menyembunyikan sesuatu, yang kotor akan berteduh, berdiam, tinggal di situ. Maka itu banyak pernikahan yang pelihara setan karena tidak terbuka satu dengan yang lain. Pulang dari sini dodol ke ATM, cek saldomu berapa masing-masing. Awas kan. Saya tahu ATM terdekat BNI yang sebelah situ ya Pak Ustaz. Tolong urusin terdekat apa? BNI ya, awas, cek, jangan pura-pura. Saudara boleh tertawa, jangan izinkan setan masuk. Maka itu dalam konseling pernikahan ditanya, sebelum nikah dengan dia kamu punya pacar berapa orang? Harus tahu pasangannya. Betul? Terbuka semuanya. Maka pasti nggak ada lagi keributan dalam rumah tangga. Sekarang peraturan kita pakai di kitab suci. Amin. Jadi harus jujur ya, suami istri terbuka untuk apa saja. Oke? Satu aja yang terakhir, seorang ibu yang mana tadi saya nggak tahu. Oh ya, silakan terakhir ya. Sesuai gua ini harus cepat. Maka itu sudah bisa dengar khotbah saya, pengajaran saya di YouTube, di Spotify ya. Silakan. Shalom. Nama saya Dina. Kemarin waktu pulang dari KKR saya sempat renungkan masalah perkawinan. Terus tiba-tiba saya buka sosmed, terus saya lihat yang kayak khotbah masalah Pak Ahok juga, yang ceritanya begini, Tuhan apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, sedangkan di situ ada dia ceritakan begini, memang ada tulisan seperti itu, tapi kalau misalkan dia berzina, A sama B sudah menikah, terus si A ini berzina, anggaplah dia itu sudah mati, jadi si B ini bisa menikah, tidak ada sangkut pautnya. Ya, pertanyaannya langsung Ibu. Pertanyaannya? Ya, apakah itu betul-betul sudah dianggap mati, Pak? Tidak ada ikatan lagi atas pernikahan kalau dia sudah Dua-dua mati, bukan cuma si yang berzina aja. Ibu Dina dengar nggak tadi saya ngajar hukum perzinahan? Loh, dengar nggak tadi? dengar? Berarti semua kita pernah berzina tidak? Nah, berarti kita harus diceraikan dong. Karena Tuhan bilang begini, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak bisa Ya diceraikan. makanya nggak bisa, walaupun oleh kecuali perzinahan. maut, Pak. Iya, Nah, makanya ini- jadi perzinahan nggak bisa memisahkan. Ya udah. Tapi Pak pendeta ini dia bilang Sudah, ini- ibu-ibu jangan membahas pendeta. Pokoknya kita bilang tidak. Sudah. Berarti pendeta itu nggak teliti masih baca. tetap- Enggak, dengerin dulu. Pendeta itu nggak teliti baca Alkitab. Dah. Saya nggak mau diskusi masalah kata pendeta. Saya hanya mau diskusi kata firman. Ya udah. Jadi Bu jangan dengarkan sosmed. Lihat Alkitab. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Jelas? Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Bu Rusi harus bersambung nanti ini Bu Rusi. Ya, mau jadi pelaku firman? Jadi agen-agen pemulihan? Pulihkan banyak pernikahan. Anak-anak muda jaga dirimu. Tetap harus peneguhan, pemberkatan,
nikah kudus, jangan lupa. Luar biasa anak-anak Tuhan di Toraja, jadi pelaku firman semuanya. Amen.